malam ini kita bertemu dalam acara Yo Berbagi Talk Online dengan tema ketahanan pangan di masa wabah COVID-19. Bersama kita akan berbagi dua orang narasumber. Yang pertama adalah Happy Suryati PhD dari Badan Benih Nasional Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Regina Ilse Marcelina Banoet, SPMP, dosen Universitas Kristen Artawacana Kupang, Nusa Tenggara Timur. Acara akan kita bagi dalam dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan dari narasumber masing-masing selama 15 menit. Dan sesi yang kedua sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat adalah sesi tanya jawab. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditulis di chat room. Baiklah, kita akan langsung mulai saja dengan narasumber yang pertama kita. Silakan Happy. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Saya Happy Suryati. Saya aparatur sipil negara dari Kementerian Pertanian. Saya bekerja di Direktorat Perbenihan Tanaman di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Malam ini kita akan berbicara mengenai ketahanan pangan dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Seperti teman-teman ketahui bahwa di tengah situasi mewabahnya pandemi COVID-19 ini bisa dipastikan persoalan pangan akan menjadi salah satu trending topik yang tidak kalah menariknya dengan isu ekonomi baik domestik maupun global ya. Karena bagaimanapun juga makanan menjadi suatu kebutuhan yang mendasar bagi manusia, kebutuhan pokok dan utama. Jadi apapun situasinya, apapun kondisinya kita pasti butuh makan. Apalagi di dalam situasi wabah ini bahwa salah satu yang menjadi benteng bagi diri kita adalah imun dari dalam tubuh kita sendiri. Yang hal itu bisa dibantu dengan makanan yang bergizi, karbohidrat, protein dan vitamin yang cukup untuk menangkal virus tersebut. Terus untuk menjawab persoalan pangan di tengah terpaan pandemi COVID ini, tentunya peran sektor pertanian merupakan peran yang sangat krusial ya. Peran tersebut bisa dijalankan baik oleh birokrasi maupun oleh petani, terutamanya oleh petani ya sebagai garda terdepan untuk memberikan jawaban atas ketersediaan pangan. Para petani di Indonesia diharapkan terus untuk berproduksi, untuk menanam, untuk menghasilkan produk yang bisa menjadi makanan atau memenuhi kebutuhan pangan untuk rakyat Indonesia. Dari banyak kabar buruk yang kita terima akhir-akhir ini, ada salah satu kabar baik bahwa petani-petani kita dimulai dari bulan akhir Maret sampai dengan sekarang dan berlanjut sampai dengan bulan April, petani-petani kita khususnya di Pulau Sumatera mulai memasuki musim panen raya, dan disusul dengan saudara-saudara kita petani di Pulau Jawa, sehingga di tengah kabar yang kurang baik kita mendapatkan kabar baik, yaitu panen raya mulai dilakukan oleh petani kita, sehingga kekhawatiran kita untuk stok pangan bisa terjawab bahwa jangan khawatir, stok pangan kita cukup. Insya Allah sampai bulan Agustus panen stok beras akan mencukupi kebutuhan kita. Demikian juga untuk panen jagung. Jagung juga mulai memasuki panen raya, yang artinya kalau jagung mulai panen artinya ketersediaan bahan atau bahan untuk sebagai bahan utama untuk pakan ternak itu juga bisa dijaga, sehingga kestabilan dari stok atau persediaan dari daging ayam maupun telur bisa dijamin. Terlebih lagi sekarang memasuki kita akan minggu depan sudah mulai memasuki bulan suci Ramadan, di mana tidak dalam situasi COVID seperti ini pun memang demand itu meningkat ya. Ini sekalian juga saya mau menyampaikan sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita bahwa kita jangan mudik dulu deh gitu. Ini juga untuk menjaga
kesehatan atau menjaga petani-petani kita, saudara-saudara kita di daerah supaya tidak terpapar penyakit ini, sehingga mereka masih bisa terus melakukan panen. Setelah panen berat 3 minggu mereka akan kembali menanam, sehingga stok atau ketersediaan pangan kita bisa terjaga. Jadi himbauan itu sebaiknya kita laksanakan ya, karena menjaga kesehatan para petani di desa yang akhirnya juga menjaga stok pangan kita, sehingga kita bisa makan, kita bisa terpenuhi kebutuhan kita di kota nanti. Yang seperti kita ketahui juga bahwa di dunia sekarang sedang menerapkan social distancing, termasuk di Indonesia. Oleh karenanya sudah pasti negara-negara tersebut akan menjaga pasokan dan distribusi pangannya, sehingga akan sulit ya kita melakukan ekspor dan impor untuk untuk semua kebutuhan, apalagi kebutuhan pangan. Karena utamanya setiap negara pasti akan menjaga stok mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau warga negara mereka sendiri. Nah, pada saat inilah negara kita harus membuktikan ketangguhan dari ketahanan pangan kita melalui kemandirian pangan, kita, sehingga semakin banyak jumlah dan semakin banyak maupun ragam dari produk atau dari hasil pertanian yang bisa kita hasilkan sendiri, maka semakin juga kuat juga kemandirian pangan kita. Tentunya ini menjadi peluang bagi produk atau pangan lokal kita, di mana sekarang saat ini di situasi yang sulit ini, yang kita juga susah untuk keluar untuk mencari bahan pangan, sehingga disinilah kita membangkitkan kembali produk-produk atau pangan lokal yang ada di Indonesia selama ini. Khususnya kalau kami bilang ya, khususnya di Indonesia bagian timur itu banyak sekali pangan lokal yang sebenarnya sudah ada dari dulu dan memang menjadi bahan pokok, tetapi sekarang mulai ditinggalkan. Kalau ditinggalkan kemarin-kemarin mungkin ditinggalkan karena produk tersebut atau bahan pangan tersebut susah untuk didapat karena kurang populer, atau cara memasaknya atau cara menyajikannya kurang tidak terlalu praktis, sehingga mungkin sebenarnya sekarang mulai banyak ditinggalkan. Namun dari kami dari Kementerian Pertanian juga kami sekarang mulai lagi untuk menggalakkan produk-produk pangan-pangan lokal tersebut, misalnya jewawut, buru hotong di Kepulauan Maluku, sagu di Irian Jaya, di NTT mungkin banyak jagung, juga sorghum, dan untuk di beberapa tempat juga dikenal dengan koro pedang dan tanaman kacang Bogor yang kaya dengan karbohidrat dan protein, yang sebenarnya sangat berpotensi untuk artinya sebagai pangan alternatif yang bisa diolah menjadi tepung. Sedangkan kalau untuk koro pedang dan kacang Bogor itu bisa memenuhi kebutuhan protein. Sedangkan kalau koro pedang sendiri itu bisa mensubstitut menjadi sebenarnya pangan alternatif untuk menggantikan kedelai, karena kedelai sebenarnya kurang adaptif ya di negara kita. Jadi kalau koro pedang sendiri sebenarnya jauh lebih potensial untuk dikembangkan di Indonesia. Demikian juga seperti sorghum atau kacang Bogor. Kacang Bogor juga bisa diolah menjadi pangan-pangan tepung yang bisa disimpan lebih lama, sehingga pada saat seperti ini sebenarnya kita sangat memerlukan ragam tanaman, ragam pangan yang bisa kita olah dan kita simpan disimpan dalam bentuk misalnya tepung atau pangan olahan lain yang bisa disimpan dan bisa dimakan dalam jangka waktu yang cukup lama.
Selanjutnya kami di Kementerian Pertanian juga mulai menaruh perhatian itu dimulai dengan kami mulai mendata, kami mulai mencari ragam atau varietas-varietas apa yang cocok sehingga mungkin sebagai bahan kami untuk melakukan pemuliaan sehingga kami bisa menemukan atau kita bisa menggunakan varietas yang unggul sehingga hasilnya lebih 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 tinggi ya. Keuntungan lain dari menggunakan pangan lokal ini sebenarnya biasanya komoditas-komoditas ini merupakan komoditas yang dibudidayakan di daerah yang marginal. Seperti karena sebenarnya luas lahan yang marginal di Indonesia ini jauh lebih luas daripada tanah yang subur. Subur itu hanya maksudnya banyak di Pulau Jawa dan sebagian Pulau Sumatera, tetapi untuk di bagian Indonesia Timur, sebagian besar tanah pertanian kita adalah tanah marginal. Oleh karenanya komoditas-komoditas ini sangat-sangat menjadi suatu potensi untuk dikembangkan di sana, untuk bukan menggantikan ya, artinya untuk lebih dikembangkan di daerah yang memang mempunyai iklim yang lebih kering, dan memerlukan input yang sedikit, tetapi memberikan hasil yang baik ya. Kalau di dunia pangan-pangan di sini dikenal dengan nama food crop for future ya, artinya tanaman-tanaman ini merupakan tanaman yang sangat berpotensi untuk dikembangkan untuk menjawab berbagai challenge nanti yang akan datang, misalnya global warming yang menyebabkan kita akan kekurangan sumber air, sedangkan tanaman-tanaman ini juga bisa ditanam di adaptif untuk menghadapi kekeringan. Apalagi yang harus saya katakan ya. Jadi pesan yang bisa disampaikan di dalam menghadapi pandemi virus COVID saat ini adalah kita harus memperkuat ketersediaan hajat hidup atau pangan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan jangan lupa untuk menggalakkan pangan lokal, kita juga bisa memanfaatkan pekarangan atau tanah-tanah yang kurang terpakai selama ini yang kita tidak pernah kita lirik ada di sekitar kita atau di komplek. Mulai sekarang coba deh kita mulai giatkan lagi untuk menanam tanaman-tanaman, misalnya sayur-sayuran itu yang gampang kan, dalam waktu sebulan, 3 minggu itu sudah bisa kita panen. Itu juga untuk pemanfaatan pangan lokal. Jadi artinya dalam situasi seperti ini kita susah sekali untuk keluar ke mana-mana untuk mencari makanan. Apabila kita bahan pangan ya, bukan mencari makanan artinya mencari bahan pangan, mencari sayuran. Kalau kita juga bisa memanfaatkan pekarangan kita atau pekarangan di komplek, tentunya hal itu baik untuk untuk mencukupi suplai yang kita butuhkan saat ini. Salah satu usaha yang dilakukan juga oleh Kementerian Pertanian adalah walaupun petani kita menanam, kemudian mereka panen, tapi dalam keadaan seperti ini semua orang tidak bisa keluar atau untuk ke pasar susah atau untuk mencari bahan makanan susah, maka Kementerian Pertanian bekerja sama dengan Gojek dalam hal ini untuk mempersingkat rantai distribusi sehingga hasil hasil panen petani bisa diserap di pasar yang kami kelola, namanya Pasar Tani Indonesia. Kebetulan ada di dekat kantor kami di Ragunan dan satu lagi ada di Bogor. Kami bekerja sama dengan ojek online, begitu juga kita juga bekerja sama dengan startup seperti sayur box, keranjang buah dan sebagainya. Tentunya hal itu juga merupakan suatu inovasi untuk menjawab ketersediaan atau ketahanan pangan di Indonesia saat ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya wabah COVID ini, setidaknya kita membuat aktivitas pertanian tidak boleh berhenti. Kita utamakan pemanfaatan pangan lokal, kita dorong petani untuk tetap
panen, untuk tetap menanam, kemudian mereka berproduksi, hasil produksinya kita distribusikan, kita bantu dengan melakukan memperpendek rantai distribusi. Selanjutnya, inilah yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan oleh petani sebagai garda terdepan untuk menyediakan kebutuhan pangan dalam menghadapi wabah pandemi COVID ini, untuk menjaga stamina kita, untuk mencukupi kebutuhan vitamin, kebutuhan pangan, dan kebutuhan protein di Indonesia. Setidaknya ini yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan bangsa dari virus COVID, menangkal virus COVID-19 ini. Mungkin ini hanya yang saya bisa sampaikan karena saya dari Kementerian Pertanian, kami hanya menyediakan, atau bukan menyediakan ya, artinya kami hanya berada pada tataran kebijakan kebijakan secara umum, tapi mungkin pelaksanaan atau pemanfaatan pangan lokal atau distribusi yang lebih banyak itu berada di daerah. Mungkin teman kita Regina Banoet akan dapat lebih menggali dan memberikan pengalaman kepada kita mengenai bagaimana sih pemanfaatan pangan lokal seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa sebenarnya saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur itu kaya sekali dengan beragam komoditas pangan lokal. Yang artinya sebenarnya kalau di Indonesia di bagian sebelah barat mungkin lebih familiar dengan beras, dengan nasi, tapi saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur saya rasa mereka lebih kaya, lebih banyak, lebih beragam bahan pangan atau makanan pokok yang mereka makan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada Ari. Mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap apa yang saya maksud dan waktu akan diberikan kepada teman Regina Banoet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Happy. Jadi ketersediaan pangan kita saat ini cukup baik, apalagi menjelang panen raya. Dan setiap daerah diharapkan untuk menggalakkan pangan lokal, sehingga jalur distribusi semakin pendek dan akan makin lebih mudah bagi masyarakat untuk mendapat bahan pangan. Apabila ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di chat room ya. Dan untuk lebih mengenal pangan lokal di daerah Nusa Tenggara Timur, kita akan mendengar pemaparan dari narasumber kedua. Silakan Regina. Ya, baik. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Salam sejahtera dari Kupang, dari NTT, wilayah Indonesia bagian timur. Sependapat dan juga setuju dengan yang tadi narasumber pertama utarakan. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan apa yang ada di wilayah kami di NTT. Baik, kalau kita bicara tentang pertanian, tentu kita tahu bahwa pertanian itu ada banyak ragam. Tergantung kepada pola pertanian yang ditekuni oleh setiap petani. Kami di Indonesia Timur, khususnya di Kupang, di NTT, kami mempunyai sistem pertanian yang termasuk dalam pertanian lahan kering. Artinya di sini bahwa curah hujan untuk rata-rata per bulan lebih sedikit dibandingkan dengan curah hujan pada daerah lain. Kami bulan keringnya bisa 8-9 bulan dan bulan basahnya hanya 3-4 bulan. Dalam artian curah hujan yang tercurah cukup banyak saat itu. Dengan demikian, petani lahan kering ini dia mempunyai ciri tersendiri dalam mengelola lahan, pekarangan, ataupun mamar atau lahan basah yang identik dengan persawahan. Dia mempunyai pola sendiri yang mungkin tidak sama dengan daerah lain. Ada yang sama tetapi rata-rata dia berbeda. Dengan ciri pertanian yang seperti ini, tentu komoditi yang dihasilkan pun juga berbeda. Nah, pertanian lahan kering ini biasanya pada masyarakat petani di daerah, itu tenaga kerjanya diambil dari dalam rumah sendiri. Artinya tenaga kerja adalah yang termasuk dalam kakak dalam rumah itu, yang ada dalam sekitar rumah. Tetapi masyarakat lahan kering juga mempunyai potensi lahan yang rata-rata lebih luas.
karena sebaran penduduk dan sebagainya mengakibatkan rata-rata petani ataupun masyarakat mempunyai luas lahan yang masih bisa ditanami, baik itu oleh tanaman lahan kering maupun kalau ada memiliki lahan basah, dia akan menanam komoditi yang cocok dengan lahan basah. Nah, kalau kita turun di Kupang, kalau kita maksudnya kita turun di bandara dan sebagainya, yang pertama kita akan lihat itu ada banyak sekali tegakan-tegakan lontar. Nah, tegakan-tegakan lontar ini tidak lepas dari potensi alam ini yang sebenarnya juga kadang-kadang lebih ke arah marginal. Dalam artian mungkin kurang kesuburan ataupun kurang curah hujan. Nah, tegakan-tegakan lontar ini oleh kearifan lokal dari petani lontar yang ada di masyarakat di NTT, khususnya di Pulau Sabu, Pulau Flores, Lembata, kemudian Rote, dan sebagian Kabupaten Kupang, itu sangat memanfaatkan lontar ini sebagai sumber bahan makanan juga. Selain daunnya dipakai, batangnya dipakai, niranya juga dipakai. Kita tahu bahwa nira itu juga adalah cairan manis yang biasanya mereka sadap dan langsung diminum. Itu di sini kalau pagi-pagi itu biasanya ada yang sering jualan tuak-tuak begitu. Dia tuak manis. Nah, itu sering dikonsumsi sebagai penambah tenaga karena dia kan mengandung gula. Tetapi nira ini juga dimasak oleh sebagian penduduk. Dia dimasak menjadi apa yang disebut dengan gula air. Gula air. Nah, gula air ini dia warnanya karena sudah dimasak dia berubah menjadi coklat. Nah, gula air ini juga menjadi bahan baku untuk pembuatan gula semut, gula lempeng. Di sini kita katakan gula lempeng. Gula yang sudah dipadatkan. Kemudian ini juga diproduksi menjadi satu bahan fermentasi. Jadi dibiarkan difermentasi. Kita sudah pernah penelitian, memang itu ada Saccharomyces yang berperan di situ, difermentasi dan menjadi ada minuman-minuman lokal terfermentasi yang memang berhubungan erat dengan adat budaya daerah kita, di mana setiap ada kegiatan pernikahan, ada hajatan, itu sebagai simbol. Tetapi dari kacamata bingkai kita ingin lebih mengembangkan potensi nira ini. Nah, jadi nira ini kita kembangkan ke arah pembuatan ragi lokal. Ragi lokal dalam arti untuk mengganti apa yang kita sebut dengan ragi komersil atau fermipan yang banyak kita terdapat di toko-toko. Nah, pada beberapa saat yang lalu saya berkesempatan untuk mencoba menerapkan ini dan mencoba bersama-sama dengan masyarakat di desa untuk kita menerapkan ragi lokal. Kebetulan saat itu pandemi ini, COVID ini belum melanda, sehingga begitu antusias masyarakat menyambut dan kita sama-sama, dan saya cukup senang kita bisa berbagi di tengah masyarakat saat itu. Waktu itu saya ingat terakhir saya membagikan materi ini pada tanggal 4 Maret. Waktu itu Kupang masih aman. Setelah itu sama sekali tidak bisa. Sudah berlaku social distancing, physical distancing, dan sebagainya. Di saat-saat seperti itu banyak yang kami cancel kegiatan. Tetapi dalam tanda kutip kami bersyukur bahwa ada ragi lokal yang bisa diterapkan langsung di masing-masing masyarakat. Seperti yang tadi saya katakan, setiap masyarakat di desa maupun di kota rata-rata memiliki pekarangan. Pekarangan itu pada musim-musim hujan, ini kita masih ada hujan, beberapa minggu ini kita masih ada hujan yang cukup, itu jagung-jagung sering sekali ditanam di halaman pekarangan, juga kelor, jagung, ubi kayu, talas, dalam hal ini ubi jalar ungu, ubi jalar kuning, di sini banyak ragam. Itu semua menjadi makanan favorit. Dengan keadaan pandemi seperti ini, artinya pergerakan dari masyarakat petani tidak sebebas dulu lagi ataupun sangat dibatasi. Diminta untuk tetap tinggal di rumah. Masyarakat kota maupun masyarakat desa, baik pegawai maupun akademisi, siapa saja diminta tetap tinggal di desa. Dengan saat seperti ini, masyarakat mulai memilih untuk, yang selama ini mereka hanya untuk pilihan alternatif, ini merupakan beralih fungsi menjadi pokok. Jadi mereka mulai mengembangkan, sungguh-sungguh serius memperhatikan setiap lahan itu ditanami. Kami di kota juga, saya sendiri juga kemarin mulai menanam kelor, mulai tanam ubi jalar, supaya jika terjadi tiba-tiba kita agak kesulitan sekali keluar dan pasar ini, karena kita beroperasi pasarnya sampai jam 9 pagi saja di Kupang, maka kita bisa langsung ambil dari pekarangan. Nah, untuk ubi jalar, terus ubi kayu ini kemarin
banyak produk lokal. Misalkan dibuat tepung dulu, kemudian dicampur dengan tepung terigu. Misalkan karena sekarang tepung terigu juga kita harus ke toko, kemudian toko-toko juga banyak yang tutup. Nah, karena itu tepung terigu dicampur dengan tepung ubi kayu, kemudian dipakai ragi lokal. Itu pun akan menghasilkan satu produk roti. Kita tahu bahwa kita di penduduk NTT banyak juga yang Nasrani, dan pada saat perjamuan Kudus, roti merupakan satu hal yang biasanya harus ada, sehingga rata-rata penduduk juga sering untuk membuat roti. Itu dari segi pemanfaatan lontar pada pembuatan roti. Jadi dari tepung ubi kayu, tepung terigu dicampur menjadi roti tapi memakai ragi lokal, ragi yang diambil. Nah, ragi lokal ini dapat dari hasil fermentasi sinira tadi. Itu kalau kita bicara mengenai lontar. Kemudian teman-teman ada juga bukan hanya ubi kayu, kemudian lontar, tetapi ada macam-macam variasi pangan lokal yang sekarang kita sering karena sudah ada WA, kepala-kepala desa, kita juga sudah rame, kita ber-WA, kita sering tanya jawab, yuk ini resep apa lagi yang kita bisa buatkan. Nah, khusus ubi jalar ungu, dia mengandung antioksidan yang cukup. Kemudian dia juga sangat digemari, tetapi kalau direbus-rebus saja kan tentu membosankan. Nah, ini dengan kearifan lokal masyarakat di desa, mereka membuat berbagai macam produk. Ada yang sudah dikukus, kemudian dikeringkan, bisa disimpan sampai beberapa bulan, kemudian giliran mau dipakai tinggal diambil, direbus sedikit, baru langsung diolah dengan menggunakan nirah lontar juga. Kalau dari Sumba ada kapurung, kalau dari kita dari bagian timur ada juga seperti puding tapi dimakan panas, puding panas, dicampur agar-agar tapi panas. Kemudian ada juga olahan untuk beras. Beras ini kita tahu bahwa semakin status sosial dalam suatu masyarakat itu juga berhubungan erat dengan pola makan. Tetapi bahwa jagung itu juga menjadi satu pangan yang favorit untuk NTT. Saya sendiri juga kalau ada acara, ada jagung, ada nasi, saya pingin dua-duanya. Karena mungkin sudah terbiasa dengan cara konsumsi seperti ini, jadi kita pasti akan memilih kalau ada jagung, ada jagung, yuk itu duluan baru nasi. Tergantung dari setiap orang. Nah, olahan jagung juga ada, bukan hanya direbus, kemudian dikukus, tetapi karena waktu dulu kita transportasi terbatas. Petani ingin melakukan pembukaan lahan, kita kan di sini buka lahan agak jauh. Biasanya kalau mereka punya mamar atau kebun itu agak jauh dari rumah. Nah, itu mereka berjalannya bisa 3 hari, 4 hari. Nah, mereka menyiapkan apa yang disebut dengan sagu. Sagu kalau di luar NTT dikenal sebagai pohon sagu. Tetapi kalau di timur, kita tahu sagu ini ada 2. Ada yang dari jagung, ada yang dari beras. Jadi namanya saja sagu, tetapi asalnya sagu ini ada yang dari beras, yang disangrai, ditumbuk, kemudian dicampur dengan parutan kelapa, kemudian ditambahkan rempah-rempah. Ditambahkan lagi dengan daun kemangi untuk dia wangi dan sebagainya. Nah, ini kalau kadar airnya pas mencukupi, dia akan bertahan sampai 3 bulan. Nah, biasanya kalau mereka mau jalan buka kebun, mereka bawa ini sebagai, istilahnya kita di timur kita sering kalahkan, kita bilang ini serealnya kita ya gitu. Jadi itu bisa langsung dibawa, kemudian dimakan di pembukaan kebun. Tapi anak-anak yang masa kecilnya juga makan ini, mereka kalau merantau sering minta dikirimi, minta sagu ya. Jadi sekarang saya lihat di hypermart juga sudah ada sagu yang dipasarkan, tetapi butir-butirannya lebih halus. Nah, kalau yang dibuatkan di mama-mama desa biasanya dilesung, ditumbuk dilesung, nah, kemudian diayak. Jadi memang dia lebih tradisional. Nah, biasanya hal semacam ini sanitasinya yang kita pendekatan, kita dampingi sanitasinya terukur sehingga bisa disimpan dengan baik, dan jika dikonsumsi menambah cita rasa juga, kemudian terjamin dari sisi keamanan pangan. Nah, itu kalau kita bicara sagu. Itu jadi ada olahan dari dari beras, ada juga dari jagung. Jagungnya juga sama, teman-teman. Jagungnya juga ditumbuk, kemudian disangrai, dicampur sedikit dengan rempah-rempah, sudah kita simpan. Nah, jagung ini lebih unik. Kalau kita mau makan, bisa makan kering, tetapi bisa juga tiba-tiba kalau kita malas makan kering karena bisa batuk, bisa juga dicampur dengan air sedikit, dan dia akan seperti mengembang. Dia mengembang dan mengenyangkan, cukup mengenyangkan.
daerah-daerah perbatasan yang berdekatan, yang wilayahnya ada perairan, mereka bisa saja langsung makan ini dengan ikan yang ambil di laut langsung. Yang tadi saya sebutkan gula air, itu juga diminum setelah niranya dimasak, dikasih kental namanya gula air, diminum langsung makan dengan ikan yang mereka dapat, langsung dibakar makan. Nah, bagi masyarakat-masyarakat yang saat ini pemamar, kelapanya ambil di mamar dan tidak perlu ke luar terlalu jauh sehingga bisa saja berkibat kalau pulang takut kena virus dan sebagainya, tetapi mereka langsung di dalam rumah tangga karena memang kita daerah NTT mewajibkan kita untuk tetap tinggal di dalam rumah. Nah, itu mengenai makanan-makanan. Nah, kalau dari tadi ragi lokal itu ada cara untuk bagaimana sehingga dia membuat menjadi ragi lokal. Nah, itu kita sudah buatkan formulasinya, dicuci berulang-ulang sehingga mampu diterapkan dengan baik dan dari keamanannya terjamin. Kemudian karena kita ini cita rasanya tentu berbeda-beda dari setiap daerah. Mungkin ada yang suka manis, ada yang suka agak pahit. Seperti di kita, kalau bunga pepaya itu langsung dicampurkan, langsung dimasak, dicampurkan dengan ikan-ikan yang kecil, langsung dicampur minum dengan gula air. Nah, itu beberapa pangan lokal yang menurut saya sebenarnya sangat berpotensi untuk menjamin ketahanan pangan dari setiap rumah tangga petani, baik di lahan kering maupun lahan semi basah, maupun di masyarakat perkotaan. Karena cita rasanya tetap ada sesuai dengan pangan khas atau resep khas dari tua-tua kita yang sebelumnya. Biasanya kita tetap lestarikan. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian, karena tadi saya sampaikan ada beberapa macam pangan khas daerah NTT, mungkin nanti bisa juga kita lihat, ada saya siapkan foto-fotonya supaya bisa sekedar melihat, oh ini NTT seperti ini. Dia ada juga daerah basah, daerah kering, ada juga yang perbatasan, jadi dia memiliki daerah kelautan yang cukup potensi laut, ada juga yang tidak ada laut, jadi mereka pakai ikan air tawar, tapi ada juga yang hanya di pegunungan, mereka hanya kepada apa yang ada di pekarangan. Tetapi kalau di pegunungan mereka lebih diuntungkan karena di sana wortel, alpukat, dan kacang merah itu menjadi sesuatu yang sangat melimpah. Juga kacang hijau. Nah, kacang hijau, catatan kacang hijau ini lagi dimodifikasi bagaimana sehingga kacang hijau bisa ditambahkan di dalam sagu tadi yang saya katakan, sagu dari tepung beras. Sehingga kita tahu bahwa kalau si kelapa menyumbangkan lemak, beras menyumbangkan karbohidrat, maka kacang hijau mungkin menyumbangkan protein nabati sehingga pas saat dikonsumsi diharapkan bisa cukup untuk menjamin ketersediaan dan menunjang ketahanan pangan rumah tangga. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih Regina, senang sekali mendengar bahwa ada banyak sekali potensi pangan lokal di daerah Nusa Tenggara Timur yang bisa dimanfaatkan oleh kita dan bisa dikembangkan lebih jauh ya. Mudah-mudahan akan semakin maju dan berkembang dan bahkan bisa dikenal dan dimanfaatkan oleh seluruh Indonesia. Iya, harapannya seperti itu. Terima kasih. Iya, itu nanti slide-nya akan di-share sekarang atau gimana, Regina? Boleh kalau bisa slide yang gambar-gambar makanan lokal, mungkin saya ingin berbagi, biar kalau kita bicara saja mungkin tidak terbayang. Iya, tidak terbayang gitu. Kalau kita lihat, oh ya ini seperti ini. Iya, ini waktu terakhir kita melakukan pencucian mur. Mur ini nira lontar yang sudah mengalami fermentasi. Dia akan membentuk mur. Jadi ini sebenarnya kumpulan mikroba. Sebenarnya kumpulan mikroba Saccharomyces.
Ini dicuci berulang-ulang untuk diterapkan di dalam pembuatan roti. Jadi tidak perlu memakai ragi komersil lagi, kita langsung pakai hasil dari nila lontar yang difermentasi ini. Ini hasil fermentasi sekitar 3-4 hari, diambil endapannya. Kalau di Kupang namanya mur. Iya, yang dalam toples ini. Ini ibu-ibu desa di Bawah Mata Timur. Ibu kepala desanya yang karena sudah sama-sama kita dalam satu pelatihan, Mama Desa di Kupang, disebutkan Mama Desa, mencoba untuk membagikannya di kelompok wanita berkarya di Bawah Mata Timur, Kabupaten Kupang. Next ya, Iya, ini. Nah, ini kita antusias sekali nih ya. Semua datang karena di sana anak-anak juga ikut dengan mamanya karena seperti tadi saya sebutkan petani lahan kering. Jadi semuanya berasal dari dalam rumah tangga. Jadi kalau mamanya kemana ya anaknya juga ikut. Jadi kita sama-sama menerapkan pembuatan roti dari ragi lokal bersama masyarakat di Bawah Mata Timur, Kabupaten Kupang. Sangat didukung penuh oleh Pemda setempat. Dan pada kesempatan ini RRI Kupang juga ingin meliput sehingga bisa disebarluaskan. Jadi kita sempat sama-sama dalam RRI Net. Ini kita terakhir nih tanggal 4 Maret. Ya, ini kemarin karena kita dari Universitas Kristen Arta Wacana mengadakan KBPM tematik. Dalam KBPM tematik kita itu diminta untuk melakukan pengabdian. Tidak hanya dari bidang ilmu kita, tetapi juga dari bidang ilmu yang lain yang kita tahu. Kita diminta berbagi. Nah, di sini saya dan mahasiswa, kebetulan ada mahasiswa yang ditempatkan di Bawah Mata Timur, kita sama-sama memfasilitasi, melakukan pengabdian pelatihan pembuatan roti dari ragi lokal. Karena di sana juga banyak sekali tegakan lontar. Iya, di Kupang banyak, di Bali kemarin karena saya di Udayana, saya lihat di Bali juga banyak. Dan sepertinya Jawa Timur kalau tidak salah juga. Iya, ini mama-mama desanya, kita di sana semua kalau mau Selasa atau Jumat ataupun menerapkan pangan lokal, di sana kita sering pakai tenunan-tenunan adat. Seperti yang saya pakai sekarang ini juga tenunan adat yang dibuatkan pakaian resmi. Jadi tenunan adat hampir sama, dia identik dengan pangan lokal. Bagi saya seperti itu. Iya. Ini di Kabupaten Kupang. Nah, ini kita sudah selesai. Jadi waktu itu senang sekali. Ini ada mahasiswa saya yang paling pojok, si Irma ini, dia yang dulu sempat juga penelitian ini dan berhasil dan dia senang sekali. Dia dari Pulau Rote. Kita tahu bahwa NTT ini kepulauan. Jadi ada yang dari Flores, ada dari Alor, ada dari Sumba. Nah, Nona ini, Irma ini, mahasiswa ini dari Rote. Dia pulang ke Rote dan juga terapkan di sana. Ini kita bersama-sama dengan tim RRI Net, kemudian dengan Mama Desa dan seluruh peserta KBPM dan juga wanita berkarya, kelompok wanita berkarya. Isinya mama-mama wanita tani. Mereka juga petani, ada petani jambu mente, tanam segala macam, sawi, mereka asam, buah asam juga mereka, semualah. Pokoknya semua jenis mereka tekuning di pekarangan. Jadi dengan pelatihan ini mereka senang karena mereka tidak perlu jauh-jauh lagi harus cari ragi, tetapi langsung ambil dari tegakan-tegakan lontar ada di halaman, mereka cuci. Jadi pencuciannya ada beberapa kali. Metode pencuciannya sederhana, tetapi terjamin. Nah, dalam penerapannya, sanitasi dan higienisnya terjamin. Ini kita dengan bersama kepala desanya. Kepala desanya juga sangat senang. Kemudian kemarin meminta untuk nanti adakan lagi pendampingan. Ini di Kabupaten Kupang, kemudian yang minta juga pendampingan ada di Kabupaten Flores Timur, Tarantuka, dan juga di Lembata. Mereka, aduh kapan ke sini, kita juga pingin, karena mereka banyak tegakan lontar. Tetapi sekali lagi pandemi ini membuat kami harus dengan berat hati menunda semuanya demi kesehatan bersama. Sehingga saya hanya bagikan-bagikan supaya bisa dipakai di dalam rumah tangga. Di sana silakan mencoba untuk menerapkan dalam pembuatan roti ataupun dalam pembuatan lain, misalkan mau ubi talas ungu, mau dibuatkan puding panas atau mau puding kelor, silakan. Tetapi yang biasanya lebih digemari ini karena roti kita tahu
pagi-pagi banyak yang suka sekali sebagai cemilan, anak-anak juga suka. Baik, next. Next dulu ya. Iya. Iya, ini bersama yang tadi juga bersama ibu-ibu di desa dalam pembuatan roti dari ragi ini yang sudah dicuci. Sudah dicuci, jadi dia sudah tidak terlalu seperti kental lagi, tetapi sudah dicuci, dipakai air matang dingin, dicuci 5 kali. Jadi dikasih air, ditambahkan air 2:1, kemudian dia dibiarkan air dengan endapannya terpisah, endapannya akan ke bawah, airnya yang sendiri di atas itu dibuang, dia agak beraroma asam, itu dilakukan sebanyak 5 kali. Prosesnya selama kurang lebih 1 jam. Setelah itu, mur atau endapan ini sudah tidak berbau seperti tadi, asam sekali, tetapi sudah berbau seperti aromanya, bukan bau, maaf, aromanya sudah tidak asam, tetapi aromanya seperti ragi vermipan yang kita berikan di roti. Dia sudah wangi, aromanya sudah menarik. Nah, ini yang diterapkan. Jadi ini semua lagi menyimak nih dengan kita waktu itu siaran langsung. Diminta untuk demo langsung, sehingga bisa disiarkan di seluruh NTT. Jadi bersyukur sekali saat itu bisa terlaksana, ini kegiatan ini bisa, sehingga ada kelompok-kelompok tani yang minta, kita langsung berikan video ini, sehingga mereka mungkin bisa melihat dari situ sebagai panduan langsung. Jadi bersyukur sekali tanggal itu saya sempat minta mundur ke tanggal 20, tetapi dari pihak RRI-Net katakan jangan tanggal 4 saja. Syukur sekali 2 hari setelah itu kita langsung semua tidak ada lagi apa-apa. Kegiatan di gereja, apa semua tidak ada lagi. Kegiatan di desa tidak ada. Jadi bersyukur sekali saat itu kita bisa. Oke, kita ke sesi tanya jawab dulu ya, Regina. Ya. Nah, kita akan mulai dengan sesi tanya jawab. Pertanyaan pertama untuk Happy. Oke. Bagaimana kira-kira pengaruh PSBB terhadap produksi bahan pangan utama? Juga hubungannya dengan aktivitas petani. Apakah di desa tidak terpengaruh dengan adanya PSBB? Dan yang kedua, apakah PSBB akan berpengaruh dalam panen raya di Indonesia? Ya, silakan Evi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya, diskusi ini. Sepanjang yang saya ketahui dari kita juga melakukan video meeting ini dengan dinas-dinas provinsi di seluruh Indonesia. Sampai saat ini aktivitas para petani kita itu masih berlangsung dengan baik. Mereka walaupun mereka juga melakukan standar seperti yang kita lakukan ya, artinya mereka pergi ke sawah, mereka panen, tetapi mereka memakai masker, kemudian mereka juga menerapkan penerapan jarak yang dianjurkan, artinya dulu mereka bergerombol, tapi sekarang mereka panennya rata jauh-jauh. Gitu. Terus sekarang kita membantu juga dengan mendatangkan alat perontok padi, terus tracer ke sawah sehingga petani-petani tidak perlu jalan jauh untuk melakukan kegiatan pasca panen untuk merontokkan dan menjemur. Tapi itu yang kami benar-benar appreciate dengan petani-petani kita ya, mereka tetap semangat dan tapi tetap menjaga, tetap waspada, artinya tetap menerapkan hal-hal yang dianjurkan oleh pemerintah, artinya memakai masker dan mereka menjaga jarak antara petani-petani tersebut gitu. Jadi kita lakukan video meeting juga dengan dengan teman-teman di daerah dan kita diperlihatkan kegiatan-kegiatan petani yang alhamdulillah sampai sekarang masih berlangsung dengan lancar ya. Barusan kami dapat juga laporan di Tuban juga sedang melakukan panen raya jagung. Nah, stok jagung yang memadai itu sangat-sangat berhubungan dengan ketersediaan daging ayam dan telur. Menjelang bulan puasa begini kan hal-hal itu sangat-sangat riskan ya. Artinya kalau sampai pasokan terhenti itu benar-benar
mengganggu aktivitas kita nantinya. Tapi bersyukur petani kita masih tetap bersemangat dan tetap melakukan panen dan kegiatan-kegiatan produksi lainnya. Ini mereka hanya jeda 3 minggu, kemudian mereka akan tanam kembali untuk menjaga stabilitas kita, karena sesuai prediksi FAO bahwa nanti kalau ini keadaan ini terus berlanjut, maka kita akan menghadapi krisis pangan ya. Jadi makanya kita sebelum semua itu terjadi 3 minggu mereka berah, kemudian mereka akan kembali menanam, mengejar sebelum datangnya bulan kemarau yang diprediksi akan mulai masuk antara bulan Mei sampai Mei Juni itu udah mulai masuk kemarau pada sebagian pulau di Sumatera dan Jawa. Tetapi di daerah Indonesia bagian timur itu agak late, mungkin sekitar bulan Juli, Agustus. Jadi itu Kementerian Pertanian dan petani mengejar sebelum masuk musim kemarau sehingga stok pangan kita bisa dipastikan tersedia. Gitu, Ri. Oke. Terima kasih, Happy. Ini ada lagi pertanyaan untuk Happy. Lagi nanti ya. Ketahanan pangan isu penting, tapi menurut saya kemandirian lebih penting. Apakah pada pandemi ini bisa menjadi momentum agar kita bisa menanam dan mengkonsumsi sendiri, sehingga kedepannya mungkin kita bisa menjadi eksportir pangan? Ya, silakan, Happy. Oke, kalau sejauh ini sebenarnya kemandirian memang kalau menurut saya sih ya ketahanan pangan penting, demikian juga kemandirian pangan. Tetapi kan bisa kita lihat selama ini 11 komoditas penting kita itu masih bisa kita handle atau kita produksi di dalam negeri. Artinya ketersediaan pangan khususnya untuk beras atau padi yang menjadi komoditas politik kita dan merupakan pangan utama atau makanan pokok kita itu terjaga. Stabilitas stoknya sampai sekarang. Nanti ini insya Allah sampai Agustus kita masih aman, apalagi sekarang sudah mulai panen, yang stok yang sebelum panen itu sampai Agustus itu masih oke, dan dilanjutkan lagi nanti panen raya dan petani akan terus menanam. Hanya ada beberapa, apalagi di saat sekarang ini ya impor juga susah. Sebenarnya hanya ada beberapa komoditas yang kita nggak bisa penuhi ya, misalnya kayak bawang putih gitu ya, terus kedelai atau buah-buah, terus yang banyak di sektor hortikultura khususnya misalnya seperti jeruk atau apa. Tapi kan hal-hal itu yang di bagian hortikultura itu sebenarnya bisa disubstitut dengan yang kita punya ya. Artinya kita nggak bisa masukin jeruk Mandarin, toh kita punya jeruk Medan, kita punya jeruk Pontianak, kita punya yang lain-lain gitu. Terus untuk bawang putih sebenarnya kita udah bisa gitu. Indonesia sudah mulai bisa memproduksi. Tadi Menteri saya juga panen raya di Temanggung untuk bawang putih. Jadi artinya sebenarnya kita nggak perlu khawatir, kemandirian pangan kita sebenarnya udah oke lah ya. Hanya beberapa komoditas saja yang kita mungkin nggak bisa penuhi. Dan terutama kita belum bisa memenuhi kebutuhan daging ya sebenarnya. Makanya mungkin itu salah satu target yang perlu kita kejar adalah kemandirian untuk daging sapi. Kalau untuk ayam dan telur kita udah oke. Oke. Satu lagi untuk Happy, tentang pupuk dan kebutuhan untuk pertanian, apakah kita bisa memproduksi sendiri sampai saat ini? Kalau saya sih sebenarnya bukan ekspektasi saya ya kalau pupuk atau sarana produksi, saya sih dari Direktorat Perbenihan, artinya. Cuman yang bisa saya jawab sebenarnya secara umum sebenarnya pabrik pupuk kita juga cukup memadai ya. Kemarin saya ada satu workshop yang bersama dengan teman dari Pupuk Kaltim. Mereka sebenarnya udah advance ya. Kalau Pupuk Kaltim itu sendiri udah menciptakan berbagai macam pupuk sesuai dengan komoditas. Artinya kalau kita tanam kakao, coklat, mereka punya sendiri NPK-nya yang khusus untuk untuk kakao. Kalau menanam padi mereka punya sendiri tablet atau NPK yang khusus untuk padi gitu. Sebenarnya sudah advance. Itu rasa yang bisa saya sampaikan. Untuk Regina, apakah selama ini sudah ada sedikit dampak dari
keadaan PSBB atau mungkin bukan di sana bukan PSBB namanya ya, Iya, atau belum. pembatasan Iya, social baru distancing. iya. Apakah ada dampak yang dirasakan selama ini? Iya. Baik, langsung saja ya, Mbak Ya. Ari. Jadi gini Ari dan teman-teman, memang kita belum sampai kepada pembatasan sosial berskala besar. Kita masih pada pembatasan pergerakan kita. Dalam artian semua memang sudah tidak ada lagi kerumunan-kerumunan ataupun berkelompok. Malahan di kota kami, kebetulan saya di Kota Kupang, langsung di pusat kota, itu beberapa pusat penerangan juga sudah dimatikan sehingga daerah-daerah yang ada hotspotnya tidak terjadi kerumunan. Nah, kemudian kepada dampaknya kepada masyarakat tani yang saya lihat, karena pembatasan ini juga berlangsung di pasar, di mana pasar itu kita tahu tempat jual beli pertemuan produsen dan konsumen. Dalam hal ini produsennya si petani lahan kering ini. Nah, lahan kering ini kan dia menghasilkan macam-macam. Saat seperti ini mungkin sawi, mungkin juga beberapa daun labu kuning dan sebagainya, itu mereka harus jual, kemudian mereka bisa gantikan dengan beli kebutuhan lain. Bagi saya ini cukup berdampak juga. Bagi saya dengan secara tidak langsung ini juga sangat berdampak, di mana kita lihat bahwa akses mereka ke pasar juga berkurang. Kemudian dengan keadaan seperti ini berarti apa yang mereka hasilkan lebih banyak harus difokuskan untuk kepentingan dalam rumah sendiri. Kalau subsisten berarti mereka memenuhi kebutuhan sendiri. Nanti sebagiannya baru mereka jual. Tetapi untuk dalam yang skala besar, saya sempat lihat dan dengar bahwa memang seperti yang tadi dikatakan narasumber satu, bahwa mereka tetap mengadakan kegiatan, tetapi tidak lagi berbanyak-banyak. Memang ada pejabat kan selalu saja kalau ada panen pertama apa diundang untuk melihat hasil terapan varietas apa. Itu sudah ada pembatasan. Jadi petani yang hadir hanya boleh 5, seperti itu. Jadi memang bagaimanapun juga terasa. Belum sampai di PSBB tetapi terasa. Malahan sering kalau di Kupang itu yang jual-jual sayur di kereta itu pagi-pagi namanya Ina atau Ama. Kita sebut dalam bahasa di sini, bahasa familiarnya Ina, Ama. Sering mereka juga mengeluh. Dan mereka juga membawa produk itu terbatas. Tidak seperti dulu kalau keretanya banyak sekali. Sekarang mereka batasi karena takut tidak laku terjual. Karena mereka juga jalan tidak terlalu lama, 2 jam itu mereka sudah kembali. Jadi seperti itu. Jadi karena keadaan seperti ini, mereka juga produksinya yang sudah terlanjur diproduksi ya untuk diri, dan sebagian kalau bisa dijual laku ya laku, kalau tidak ya mau seperti apa. Jadi bagaimanapun keadaan ini juga berpengaruh. Iya, pasti. Iya. Oh ya, di sini juga dikatakan bahwa daerah Nusa Tenggara Timur juga sedang panen raya ya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara pengolahan jagung yang memenuhi kebutuhan energi maupun gizi? Dalam pengolahan jagung, Ya, umumnya di NTT. Ya, ya. baik. Jadi kalau di NTT ini jagung itu seperti saya katakan, sepertinya identik lah dengan keadaan kita. Oh ini ada jagung itu ada macam-macam. Untuk memenuhi kebutuhan gizi, tentu kita tahu dia sebagai sumber karbohidrat. Dan dia akan dimakan dengan makanan-makanan pendamping lain. Seperti tadi narasumber satu katakan, Happy katakan bahwa penyokongnya ada di protein di ayam. Di sini kita katakan ayam kampung. Jadi ada ayam potong, ayam kampung. Nah, ayam kampung itu kan makannya yang si jagung-jagung tadi yang ya dikasih atau mungkin di halaman ada apa, dia makan itu. Kemudian untuk mendampingi si jagung. Kemudian dalam olahan jagung ini ada juga yang dibuat bose. Kalau di daerah sini banyak bose karena bose lebih lunak untuk dimakan. Sedangkan kalau jagung yang langsung di rebus saja, ada 2 juga, ada jagung yang masih muda direbus, tapi ada yang lebih suka sudah agak setengah tua, baru direbus. Rebusnya itu bukan kosong hanya jagung, Ari, tapi sudah ditambahkan macam-macam. Ditambahkan kacang hijau, kacang tanah, itu semua ada di pekarangan. Kemudian buah labu kuning banyak sekali dimasukkan. Sudah ada kacang hijau, kacang tanah, kacang nasi, kemudian ditambahkan lagi mereka cenderung suka pakai pucuk labu, daun labu masih muda, di sini pucuk labu, kemudian labu buahnya, dan kalau mereka suka yang pahit, labunya digantikan dengan pepaya.
Nah, karena senang dengan pepaya muda ataupun pucuk daun pepaya, mereka kadang-kadang kelakar. Ah, ini anti COVID nih, seperti itu. Karena pahit, katanya ada apa? Katanya ini sama seperti pirkina, pahit. Jadi silahkan makan. Jadi ya itu untuk olahan-olahan. Itu agak keras. Ada yang agak keras, tidak terlalu lunak seperti bose. Kalau jagung bose pengolahannya itu dia akhirnya lebih lunak karena sudah ditumbuk, sudah dikeluarkan kulit arinya, baru dimasak, kemudian dicampurkan dengan santan kelapa, itu juga dicampur dengan kacang nasi. Nah, yang macam-macam kacang lah, kalau di Kupang disebut dengan kacang nasi, sesuai selera. Jadi sebenarnya untuk kecukupan gizi untuk kalorinya sih bisa, tetapi makanan pendampingnya juga harus ada sebagai pelengkap. Karena tadi protein nabati oke, tetapi sering juga protein hewani. Tapi karena rata-rata mereka juga petani peternak, jadi selalu saja ada ayam di pekarangan tuh ada. Saya sendiri juga walaupun di kota ada semacam kebiasaan yang sudah bersatu dengan budaya seperti itu. Jadi kalau tidak ada rasanya kayak kurang gitu. Harus ada baru oh iya saya ada nih di NTT seperti itu. Oke, ya. Satu lagi pertanyaan, saya tadi tertarik sekali sebenarnya dengan ragi ya, ragi dari apa laru. Iya, dari laru, betul sekali. Oke, itu bagaimana menurut Regina pengembangannya? Apakah bisa sampai istilahnya dibawa sampai keluar dari Nusa Tenggara Timur? Oke, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ini senang sekali mendapat pertanyaan seperti ini. Jadi kami juga berterima kasih. Saya waktu itu berterima kasih sekali kepada Dikti dalam hal ini yang sudah menyokong kami penuh dalam penelitian ini selama 2 tahun. Kita kerjasama juga dengan Udayana waktu itu. Jadi lontar ini awal saya ikut Siselnas tahun 92 saya bawa daunnya. Waktu itu saya buatkan hike. Hike itu ternyata tempat penampungan dari nira yang akan dibuatkan lontar. Jadi semacam sudah ada ceritanya. Jadi saya kadang-kadang berpikir mengapa ini nira ini dan lontar ini menjadi lekat dalam kehidupan saya. Kan dari tahun SD awal sekali saya ikut Porseni, saya bawa hike sebagai contoh budaya di NTT. Hike itu tempat penampungan laru. Jadi dibuatkan dari daunnya yang setengah matang, kita bentuk dia seperti gelas. Seperti itulah untuk wadah penampungan. Waktu Sisternas tahun 92 saya bawa dan saya buat sendiri di sana waktu itu karena saya ingat kita kreativitas jadi harus ada yang dibawa. Jadi saya mikir apa? Oh ya itu saya bawa. Tetapi waktu saya masuk dalam pasca sarjana saya lihat oh ini punya potensi. Nah, kemudian dikembangkan. Nah, kalau menurut saya ingin sekali ragi lokal ini bisa dikembangkan dan dibawa keluar NTT. Hanya memang dia baru tahapan pada ragi yang bisa dipakai dalam waktu kurang lebih 3 hari. Dalam arti kalau kita sudah selesai cuci, kita bisa simpan di kulkas. Kalau besok mau pakai, baru kita keluarkan. Kita sedikit di suhu ruangan, baru kita terapkan. Jadi dia semacam mikroba yang kita dormankan. Seperti itu, tapi kita cuci. Isinya juga kita sudah melakukan penelitian, isinya juga Saccharomyces. Bahkan kita sudah sampai pada uji molekular bahwa memang dia isinya Saccharomyces, dalam arti dalam tanda kutip dia aman untuk ini diterapkan pada pemakaian dalam pengolahan untuk menjadi produk roti. Jadi harapan besar sekali untuk bisa dibawa keluar dari NTT, bisa juga dikenal. Mungkin seperti itu. Iya, terima kasih sekali Regina, mudah-mudahan raginya bisa semakin berkembang ya. Iya. Ini usaha mulia Regina untuk mengenalkan ragi dari lontar dari nira ini ya. Iya, benar. Mudah-mudahan akan selalu semangat untuk mengenalkannya. Oke. Iya, terima kasih. Karena kita sudah menunjukkan waktu jam 8, kita akhiri saja. Tapi sebelumnya diharapkan untuk foto bersama dahulu kepada semua peserta bisa membuka ininya. Oh. Ya, kita foto bersama dahulu. Ya, silakan mengaktifkan videonya.